Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai filsafat ketuhanan dalam Islam. Indikator 1. Pengertian ketuhanan. 2. Perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan. 3. Keimanan dan ketakwaan. Pengertian ketuhanan. Definisi ketuhanan dalam konteks Islam. Kata Tuhan merupakan terjemahan dari kalimat Rob dalam bahasa Arab yang merujuk pada interpretasi ulama terhadap Quran Surat Al-Jathiyah ayat 23 dan Quran Surat Al-Qasas ayat 38 yang di dalamnya termaktub kalimat Allah atau Tuhan. Menurut Ibnu Taimiyah, definisi dari kalimat Allah atau Tuhan dalam Al-Quran tersebut adalah yang terpuja dengan penuh tercinta hati, tunduk kepadanya, merendahkan diri di hadapannya dan menghadapkannya kepada tempat berserah ketika dalam kesusahan. Berdoalah dan bertakwalah kepadanya untuk keselamatan diri, meminta perlindungannya dan menimbulkan ketenangan di saat mengingat dan terpaut kepadanya. Selanjutnya ada perkembangan pemikiran manusia tentang Tuhan, yaitu sejarah pemikiran manusia tentang keberadaan Tuhan. Yang pertama, dinamisme. Menurut paham ini, manusia sejak zaman primitif telah mengakui adanya kekuatan yang berpengaruh dalam kehidupan. Mula-mula sesuatu yang berpengaruh tersebut ditunjukkan pada benda. Setiap benda mempunyai pengaruh pada manusia. Ada yang berpengaruh negatif dan ada yang berpengaruh positif. Yang kedua yaitu animisme. Masyarakat primitif pun mempercayai adanya peran roh dalam hidupnya. Setelah benda yang dianggap benda baik maupun mempunyai roh. Oleh manusia primitif, roh dipercayai sesuatu yang aktif sekalipun benda mati. Oleh karena itu, roh dianggap sebagai sesuatu yang selalu hidup, mempunyai rasa senang, rasa tidak senang apabila kebutuhannya tidak dipenuhi. Selanjutnya ada politeisme, kepercayaan dinamisme dan animisme lama-lama tidak memberi kepuasan karena terlalu banyak yang menjadi sanjungan dan pujaan. Roh yang lebih dari yang lain kemudian disebut dewa. Dia mempunyai tugas dan kekuasaan tertentu sesuai dengan bidangnya. Selanjutnya ada monoteisme. Kepercayaan dalam bentuk henoteisme melangkah menjadi monoteisme. Dalam monoteisme hanya mengakui satu Tuhan untuk seluruh bangsa dan bersifat internasional. Bentuk monoteisme ditunjukkan dari filsafat ketuhanan berbagai dalam 3 paham, yaitu deisme, panteisme, dan teisme. Evoluisme dalam kepercayaan terhadap Tuhan sebagaimana dinyatakan oleh Max Muller dan Ebert Taylor 1877, ditentang oleh Andre Lang 1898 yang menekankan adanya monoteisme dalam masyarakat primitif. Dia menemukan bahwa orang-orang yang berbudaya rendah juga sama monoteismenya dengan orang-orang Kristen. Selanjutnya ada keimanan dan ketakwaan. Signifikasi keimanan dan ketakwaan sebagai dasar ketuhanan dalam Islam. Dalam Islam, keimanan dan ketakwaan memiliki signifikasi yang besar sebagai dasar ketuhanan. Keimanan mencakup keyakinan pada pokok-pokok ajaran Islam seperti keberadaan Allah, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya, hari kiamat, dan takdir. Ini merupakan landasan utama dalam hubungan individu dengan Tuhan. Sementara ketakwaan mencerminkan kesadaran dan ketaatan seseorang terhadap perintah dan larangan Allah. Melalui ketakwaan, seseorang berusaha menjauhi kehidupan sesuai dengan nilai-nilai Islam, menghindari yang dilarang dan melaksanakan yang diperintahkan.
Contoh keimanan dan ketakwaan dalam Islam dapat dilihat dalam keyakinan seseorang pada ajaran-ajaran pokok Islam tanpa keraguan seperti keyakinan pada satu Tuhan atau Allah, mempercayai risalah-risalah pada Rasul, dan menerima ajaran-ajaran kitab suci seperti Al-Quran. Contoh ketakwaan dalam Islam mencakup pelajaran perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagai contoh, seorang muslim yang takwa mungkin melaksanakan sholat 5 waktu secara rutin, berpuasa selama bulan Ramadan, memberi zakat, dan mematuhi perbuatan dosa dan tindakan yang dilarang oleh Islam. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.